Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari kita ini, di hari-hari yang kita masih menghadapi keadaan yang mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan ini, dan mudah-mudahan juga keadaan ke depan lebih baik lagi ke depan insya Allah. Dan semoga Allah tambahkan nikmat iman Islam pada kita semua, dan nikmat untuk terus merasakan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan taslim terbaik kita sampaikan kepada manusia yang Allah sempurnakan seluruh sisi-sisi kehidupan beliau. Manusia yang seluruh sisi kehidupannya dapat kita contoh. Manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji manusia tersebut dalam Al-Quran dan kitab yang mulia dengan kalimat yang sangat agung dan tinggi, yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau adalah berakhlak yang sangat mulia. Dan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua dimudahkan Allah nanti bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian jamaah yang saya hormati, alhamdulillah jazakumullah khair atas undangan dari ibu-ibu PWP. Saya nggak tahu PWP ini apa, sepertinya Pertamina ya. Ya, alhamdulillah. Dan juga ACT Balikpapan ya, sepertinya begitu, atau ACT Kaltim. Alhamdulillah, ala kulli hal hari ini saya bisa bersua di sini di udara. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat buat ibu bapak sekalian. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini, mungkin di waktu yang tidak panjang ini, mungkin saya akan berikan tips-tips saja tentang bagaimana menjaga kesehatan, khususnya di saat atau pandemi seperti ini, yang kita tidak tahu ya sampai kapan ini akan berakhir, dan bisa jadi akan terus meningkat waliyahzubillah. Tapi apapun itu kita harus bersiap, ya, dengan segala pikiran, usaha, dan pastinya dengan ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebenarnya kalau kita sekalian bicara tentang kesehatan, kalau kita memahami konsepnya, maka tidak akan katakanlah seheboh ya, sekhawatir yang dikhawatirkan banget oleh banyak orang. Ya. Kenapa? Karena memang tadi saya katakan, kita ya mungkin sebagian orang ya, ketika mereka kurang berilmu mungkin ya, akhirnya ya mungkin belum dapat ilmunya, ya akhirnya yang muncul itu cemas, was-was ya, dan hal-hal yang sebenarnya tidak penting ya, ada dalam keseharian. Ya, termasuk di saat wabah seperti ini. Sebagai contoh ya, kemarin ya saya ada satu acara yang beberapa waktu lalu itu dengan seorang bapak-bapak lah ya, dia saya nggak usah sebutkan itu kan, dan subhanallah beliau menyampaikan waktu beliau di sambutan tersebut bahwa beliau sempat terkena virus ini gitu ya, pandemi atau mungkin penyakit ini, atau ya virus ini lah, wabah ini, dan alhamdulillah sembuh gitu kan. Dan ya saya pribadi tidak was-was ya, tidak cemas ketika mungkin saya berhadapan atau mungkin berduduk sama beliau ya. Pertama memang beliau sudah sembuh ya, yang kedua memang kita yang memang memahami tubuh kita ya, kita yang harus paham tubuh kita ya. Kalau nggak paham maka apalagi mungkin muncul kecemasan berlebihan, maka yang ada hanyalah tubuh kita ini tersiksa terus sekalian, ya, tersiksa. Nah maka di siang ini insya Allah saya akan memberikan tips-tips pada Bapak Ibu sekalian yang memang belum saya berikan di sini, khususnya berkaitan dengan wabah atau mungkin virus ini, mungkin pandemi. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya kelemahan ya dan kekuatan dari tubuh manusia itu sebenarnya letaknya
ada pada pencernaannya dia. Dan bisa dikatakan ya 60% ya orang-orang Asia dan termasuk Indonesia pastinya itu banyak atau ada masalah pencernaan atau masalah di usus mereka. Dan ini adalah cikal bakalnya. Jadi kalau kita bicara nggak usah virus deh, kita bicara kesehariannya di luar ada wabah atau pandemi ini, maka kalau pencernaannya sudah lemah, maka otomatis orang tersebut akan gampang banget kena penyakit apapun itu. Ya. Dan pertanyaannya kita akan bahas nanti bagaimana menjaganya dan bagaimana memberikan atau menguatkannya, ya. Dan tentunya kita harus tahu juga apa-apa yang melemahkannya. Jadi kalau kita bicara pencernaan, kalau kita bicara tentang usus kita, sekalian, maka kata kunci dasar yang perlu diingat bahwa semua metabolisme fisiologi dalam tubuh kita ini akan sangat erat kaitannya dengan stres yang dialami oleh seseorang. Jadi imun ya atau sistem kekebalan tubuh kita itu akan turun dengan stres. Ya. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau sekarang ini kita mau menjaga, terus bagaimana supaya saya nggak stres gitu kan? Ya tutup sumber-sumber stres tersebut. Ya tutup sumber-sumber stres tersebut. Ya contohnya gimana? Contohnya begini aja. Misalkan Anda duduk kayak kapan hari itu saya duduk gitu kan di samping sebuah area lah gitu kan, area umum yang duduk situ, dan di samping saya itu ada TV. TV itu isinya subhanallah ya, sesuatu yang berita-berita yang mungkin banyak orang ingin dengar, tapi saya nggak terlalu suka mendengarnya. Tentang inilah, tentang itulah, tentang penangkapan ini, itu segala macam, termasuk tentang virus atau wabah ini seterusnya. Akhirnya saya menjauh dari tempat itu. Karena apa yang kita dengar, rasakan, lihat, ya, itu akan mempengaruhi tubuh. Dan pasti akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Ya, maka hati-hati dengan stres. Jadi terus solusinya gimana? Udah alihkan saja kepada hal-hal yang menyenangkan. Ya, menyenangkan siapa? Menyenangkan ruh kita. Terus menyenangkan ruh kita itu contohnya apa? Ya, berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan agama melalui ilmu-ilmu syar'i, ya, atau mungkin ngobrol dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, ya, atau membaca seterusnya. Itu menyenangkan ruh kita. Ya, dan sehingga nanti jiwanya ya tenang, ya, dengan tadi ruhnya mendapatkan asupan-asupan ruhiyah ya berupa hal-hal yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang pertama itu yang melemahkan itu stres. Jadi kayak wabah kayak sekarang. Kita perlu tahu ya bahwa asaba min musibatin illa biiznillah. Bahwa sesungguhnya setiap musibah yang terjadi itu ya itu semua atas kehendak atau izin dari Allah. Ya. Mau pakai masker, mau nggak pakai masker, mau pakai APD, nggak pakai APD, ya bukan kita menafikan ikhtiar, bukan. Kalau udah wayanya kena, memang saatnya kena dan ditakdirkan kena oleh Allah, maka kena saja. Tapi ikhtiar kita bisa jadi akan memindahkan kita dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kembalikan semua pada agama, kembalikan atau mungkin kembalikan itu semua kepada Allah ya. Karena di mana-mana kita tahu bahwa Allah Allah jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Allah pengen lihat sebenarnya di antara keadaan seperti saat ini ya, itu subhanallah Allah pengen nilai sebenarnya. Jadi kalau namanya ujian itu mumpung lagi ujian, manfaatkanlah kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya sehingga nanti selesai ujian kita bisa menikmati hari-hari kemenangan, gitu loh. Ya, kayak sekarang ini kan 10 hari ujian, ya, wabah ini. Karena tadi saya katakan kita lagi-lagi nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir, ya. Tapi masalahnya kalau kita nggak mempersiapkan diri kita, ya kita nggak belajar ilmunya, maka ya mati konyol kalau bahasa saya gitu lah. Ya, itu yang pertama.
Lalu apalagi yang bisa melemahkan pencernaan ya atau mungkin usus kita? Semua bahan-bahan yang berbasiskan pada apa tuh namanya bahan-bahan sintetik ya, atau mungkin juga yang kita makan ya seperti makanan-makanan yang cepat saji itu terutama itu ya. Saya sempat kapan hari itu melihat sebuah tayangan ya di TV lah, TV berbayar gitu, minjem akunnya dari saudara gitu ya. Saya tonton situ dan subhanallah ternyata salah satu yang menjadi pemicu ya banyak penyakit dalam tubuh yang masuk dalam tubuh kita itu adalah ya makanan, dan itu bukan sekedar penyakit biasa, tapi sekelasnya kanker, yang penyakit-penyakit seperti autoimun yang susah disembuhkan itu ternyata bermula dari makanan. Maka saya tuh kadang mikir gitu kan, orang misalkan ada beberapa waktu lalu dekat-dekat rumah saya lah gitu ya, kita ada orang nggak pakai masker terus kemudian dicegat sama petugas suruh bayar denda gitu kan. Ya, saya ya nggak mempersalahkan atau tidak mempertanyakan itu, cuman saya pikir guyonan saya gitu kan, kenapa orang-orang yang makan nggak sehat nggak didenda gitu. Karena makanan sehat itu jauh, ya makanan nggak sehat itu jauh lebih melemahkan imun kita daripada cuma sekedar masker-maskeran gitu. Masker pun yang dipakai bukan masker yang medis, ya bukan pakai yang apa NN95 atau apalah itu jenisnya itu, masker biasa non medis. Ya, nah, tetap aja virusnya masuk kalau kita bicara realnya ya. Ya oke lah itu bagian ikhtiar. Cuman karena itu saya guyonannya saya. Harusnya orang-orang yang ngantri gitu kan makan fast food itu di apa? Didenda tuh. Drive thru fast food gitu kan didenda itu. Karena justru mereka yang menjadi kalau mereka imunnya lemah, misalkan maaf mereka kena gitu ya. Akhirnya mereka misalkan menularkan pada orang lain, waliyahumzulillah seperti itu. Atau mungkin makanan-makanan nggak sehat lain. Ya. Atau orang-orang yang tadi memang sengaja gitu kan, sengaja untuk melemahkan sistem imunnya. Ya. Tadi saya cerita tadi kan bahwa imun itu bisa lemah dengan apa? Ya dengan stres. Stres itu kan bukan cuma kita wah takut ini, bukan, tapi emosi yang berlebihan itu akan melemahkan sistem imun kita. Ya, barulah kita masuk ke apa tuh namanya ke yang kedua tadi tentang bagaimana makanan kemudian termasuk juga obat-obatan sintetik ya. Saya berpesan aja kalau nggak penting jangan makan ya, kalau nggak penting jangan makan karena itu melemahkan, apalagi antibiotik. Saya pesan banget ya, antibiotik itu kalau saya boleh saran kalau nggak perlu banget jangan makan ya. Karena banyak sekarang bagi kita di negeri kita ini ya subhanallah ya, mau beli antibiotik mah gampang tinggal pergi ke kedai obat gitu kan dapat nanti. Dan antibiotik itu salah satu yang menjadi banyak atau mungkin menjadi pemicu dari ketidakseimbangan makhluk-makhluk yang ada pada pencernaan kita. Kita akan bahas itu, insya Allah. Jadi bapak sekalian, itu yang kedua atau ketiga, ya. Jadi itu beberapa yang perlu Anda apa tuh namanya pahami. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara tentang bagaimana menguatkan diri kita, ini yang menarik nih sekalian. Ternyata ada beberapa informasi yang saya dapatkan ya bahwa karakter dari virus ini yang sekarang masih merajalela ini yang mereka semua dari dulu sudah ada. Jadi namanya virus ini, virus itu, bakteri ini, bakteri itu, semua tuh dari dulu udah ada. Tinggal kenapa mereka bisa menjadi masalah buat manusia? Ya sama juga dengan pertanyaan kenapa tiba-tiba ada apa ya? Ada singa atau mungkin babi hutan tiba-tiba nongol di pemukiman, ya misalkan di kampung-kampung gitu kan, tiba-tiba nongol misalkan beruang gitu kan, atau mungkin harimau sekarang kan sudah langka tuh, atau mungkin zaman dulu saya pas di kampung saya itu tiba-tiba ada tapir itu apa kalau orang Jawa bilang kan tenuk, ya, dia mirip mirip babi gitu, teman dia berhitam putih dia punya badan itu. Nah itu ternyata asalnya apa? Atau mungkin apa penyebabnya akhirnya muncul mereka tadi di tempat yang bukan semestinya, ya. Dan apakah kita bisa mengembalikan kepada mereka? Ya jelas bisa. Jawabannya apa? Karena tempat hunian mereka sudah tidak seimbang, ya. Tempat hunian mereka itu sudah tidak menyenangkan buat mereka, ya. Karena diganggu oleh ya mungkin salah satunya adalah manusia. Itu yang pertama. Yang kedua memang apa tuh namanya ya?
pintu untuk mereka keluar tuh kebuka gitu kan. Nah, ilustrasi lah katakanlah analogi-analogi seperti itu sebenarnya bisa kita pakai di saat seperti sekarang. Ya, tadi saya katakan bahwa kabar-kabar yang saya dapatkan juga bahwa virus ini pun saat ini memang cenderung menyerang orang-orang yang dan lebih lemah pencernaannya. Jadi virus ini menyerang orang-orang yang lemah pencernaan. Jadi hati-hati, saya pesan banget hati-hati kepada Anda yang ada gangguan pencernaan. Ya. Misalkan mah atau nyeri lambung, nyeri perut, gitu kan, dispepsia, mual muntah segala macam, hati-hati banget karena virus ini sekarang arahnya akan ke sana. Mereka mencari orang-orang yang secara karakter badannya sudah mengalami ketidakseimbangan, ya ketidakseimbangan atau yang mungkin dalam bahasa ilmiahnya dikenal sebagai disbiosis. Jadi subhanallah ya, disbiosis ini sebenarnya akarnya. Kenapa muncul disbiosis? Karena ketidakseimbangan. Ketidakseimbangannya muncul gara-gara apa? Karena emosi yang berlebihan, karena makan sehat yang lebih banyak, makan yang tidak sehat lebih banyak yang diasup olehnya, ya sehingga akhirnya perutnya bermasalah. Dan ternyata 60% orang-orang Asia itu ternyata pencernaan kurang lebih 60% ya, itu bermasalah. Maka waspadalah dengan gelombang kesekian dari keadaan ini yang itu punya atau mungkin si makhluk-makhluk ini akan mengejar orang-orang dengan pencernaan yang bermasalah. Dan beberapa info yang saya dapatkan juga ya itu malah kecenderungannya ketika mereka dicek ya, di swab itu ternyata negatif. Tapi tidak lama kemudian akhirnya paru-parunya penuh dengan infiltrat ya, memutih gitu atau bahasa kita itu rongki ya. Itu ternyata, dan akhirnya setelah itu 4 hari yang kurang lebih itu orangnya mati. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kelemahan di lambung atau pencernaan. Nggak kuat. Jadi kayak sekarang ini ya, saya katakan sekali lagi, mumpung lagi ujian, kuatin lambungnya. Ya, kuatin lambung. Nanti saya akan berikan beberapa clue-cluenya kepada Bapak sekalian untuk Anda nanti bisa menjaga ya diri Anda dan keluarga dari keadaan ini, dan mudah-mudahan Allah jauhkan juga. Dan lagi-lagi kembalikan semua pada Allah, tapi kita perlu ikhtiar. Ikhtiarnya itu yang sesuai dengan karakter tubuh kita, ya karakter tubuh manusia. Jangan keliru juga. Ya, jadi Bapak sekalian, ya ketidakseimbangan tadi akarnya, atau mungkin bahasanya itu disbiosis. Disbiosis itu adalah akar dari masalah ini. Jadi orang lemah sistem kekebalan tubuhnya, ya karena apa? Karena disbiosis ini. Gara-gara apa? Tadi saya jelaskan di awal, karena stres, ya kecemasan. Berarti kecemasan juga bisa mengubah keseimbangan dalam perut atau pencernaan kita? Jelas bisa. Ya makanya jangan marah, jangan benci berlebihan, jangan sedih berlebihan, jangan gembira berlebihan, karena itu akan mempengaruhi tubuh kita. Ya sewajarnya saja. Ya, dan kembalikan semua kepada agama. Berarti kita nggak boleh benci, boleh bencinya karena sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Boleh kita marah, boleh. Ya, tapi marah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita cinta, bahagia segala macam. Semua kembalikan kepada Allah dan tunjuk Nabi kita alaihissalam. Ya. Lalu tadi pembahasan kita sekarang bahwa 60% orang-orang Asia memang masalah di pencernaan, dan 60% memang sebagian besar sebenarnya tidak perlu banyak-banyak kita intervensi dengan obat-obatan. Maka kita perlu menyeimbangkan. Jadi sebenarnya hari ini saya mau kasih resep ya kepada Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, cuma kodarulah nggak sempat tadi Kak keburu ya. Tapi mudah-mudahan bisa Anda catat ya ke depannya untuk menjaga keseimbangan dan untuk menjaga gelombang kesekian dari virus ini. Saya tidak mau ngomong COVID karena kalau ngomongin di COVID sekarang di sosmed di-ban, bukan di-ban, di-delete. Tidak tahu loh? Tidak tahu kan? Di Instagram tuh kalau ngomongin COVID, tulis COVID itu di-delete statusnya. Ya, karena maunya satu sumber saja. Ya, infonya dari mereka tidak apa-apa. Kita ngomong virus saja. Ya. Jadi virus ya. Jadi subhanallah sekalian, caranya menjaga gimana? Ya, kata kunci dasarnya adalah jaga lambung. Oke, jaga lambung. Artinya bagi Anda yang sudah lambung yang bermasalah, ya maka jangan dibiarkan terus-menerus. Contohnya gimana? Gini,
Ada orang misalkan lambungnya sakit nih, perutnya sakit, ya, nyeri apa gitu kan. Nah itu ibarat kata portal udah kebuka. Si virus ini tak masuk. Coba nanti di orang-orang gitu, hati-hati kalau sudah tiba-tiba dia keluhan-keluhan pencernaan muncul, nyeri atau segala macam, terus nanti di swab atau di swab lah ya, yang itu bisa swabnya bisa negatif, bisa negatif. Tapi 3 hari kemudian orang itu bisa penuh parunya. Jadi hati-hati, ya saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, karena ini saya katakan tadi, kalau kita jaga ya tubuh kita, insya Allah dia tidak akan banyak bermain di sana. Ya. Nanti kalau hari keempat nggak kuat, mati. Ya. Dan karakter-karakter seperti sudah mulai terjadi, karena saya pun tadi sempat baca di WA grup sekolah dulu, ternyata ada yang 29 tahun, 31 tahun mati loh. Ya, ada juga baru juga yang dokter juga atau mati. Ya. Kenapa banyak dokter yang mati? Ya takdir pertama yang mungkin karena beban kerja juga mereka yang sangat berat. Ya, jadi kalau Anda nanti mau baik-baik hati kepada para dokter-dokter di rumah sakit, nah saya kasih tipsnya supaya nanti Anda bisa menjaga mereka supaya mereka tetap sehat. Kasihan mereka itu. Kenapa saya katakan kasihan? Pakai baju APD itu bukan anu loh, bukan gampang loh. Pakai baju segitu rupa, pakai tutup segala macam, kan stres badannya, keluar keringat nggak keluar keringat, ya. Akhirnya kan fisik melemah, apalagi kerja dengan bertubi-tubi. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi mereka semua. Baik, bagus sekalian, itu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana lambung itu terjaga. Artinya apa? Nah, yang perlu Anda perbaiki adalah bagaimana, atau mungkin Anda jaga bagaimana menjaga keseimbangan si lambung tadi, ya, asam lambungnya, ya, dengan hal-hal yang sederhana sebenarnya. Ya. Salah satu hal yang saya sangat sarankan di saat seperti sekarang ini untuk menjaga keseimbangan asam lambung tersebut adalah Anda mengkonsumsi air tajin. Air tajin tahu lah ibu-ibu ya. Air tajin itu air beras. Bukan air cucian beras, ya, keliru itu. Air tajin. Jadi beras. Nah, kenapa tajin? Karena dalam beras itu terkandung amilum. Ya, jadi masaknya gimana? Ya, ambil beras, ya 2 sendok, khusus buat ini doang ya, bukan buat masak beras. Ya 2 sendok, 3 sendok, lalu ambil air kurang lebih sekitar ya 400 mili lah ya, atau 300 mili. Lalu Anda rebus ya, apa namanya, dikasih masuk, dia taruh, dia kasih air, udah masukin berasnya, tapi kan berasnya harus beras organik ya. Berasnya harus beras organik dan bebas pestisida pastinya, baru kita bisa pakai untuk bikin air tajin. Dan air tajinnya itu, Bapak Ibu sekalian, itu jangan pakai api mendidih, jadi dia nggak boleh di atas 80, maka nanti Anda bukanya apinya itu ringan saja, ya. Ringan saja apinya sampai dia setengah matang nasinya. Nasi setengah matang, baru air diambil. Nah itu insya Allah sangat baik untuk menjaga keseimbangan asam lambung. Ya. Kenapa? Kebanyakan orang Indonesia atau Asia secara umum itu 60% ada masalah atau gangguan di pencernaan. Ya, maka tadi air tajin menjadi solusinya. Boleh langsung diminum gitu, boleh. Kalau mau tambah madu boleh, nggak masalah. Kalau nggak punya beras, yang mungkin di satu tempat yang memang susah dapatkan beras organik atau beras bebas residu, pestisida misalkan, pakai apa? Pakai ubi singkong. Ubi singkong ya. Ubi singkong itu salah satu caranya, ya ambil singkong, dikupas, ya. Kupas kulitnya, cuci bersih, kemudian masak juga seperti halnya air tadi, beras tadi. Ya, dimasak. Tapi jangan terlalu panas apinya, api 80 ya. Pokoknya api sedang aja lah. Yang penting patokannya itu airnya kental ya, air yang kental. Atau si beras atau ubinya itu sudah setengah matang, nah itu patokannya itu aja. Ya, nah itu minum tuh. Kapan minumnya? Pagi sama malam. Boleh kasih madu ya, boleh kasih madu sedikit. Ya, atau mungkin tambahkan sedikit dengan garam mineral atau boleh. Jangan garam dapur ya, garam mineral. Nah itu salah satunya. Nah, kemudian apa lagi ya yang kita bisa jaga kesehatan? Kenapa dari tadi sih ngotak-ngatik lambung? Karena memang 80% kekebalan tubuh kita ada di lambung. Nah, maka masalahnya sekarang banyak orang
apa tuh namanya, lambungnya nggak seimbang, malah justru di stop produksi asam lambungnya. Ya, obat-obatan ya. Salah kah itu ya? Saya nggak tahu salah atau benar ya. Tapi jelas bukan itu poin yang saya mau kejar. Karena judul yang kita mau angkat adalah keseimbangan atau keseimbangan yang kita mau seimbangkan. Itu pertama ya, kaji. Jadi mulai sekarang saran saya kepada ibu-ibu sekalian, ya mulailah rutin mengkonsumsi air kaji. Ya. Satu gelas cukup lah. Saya pun sekarang minum. Ya. Kebetulan pas lagi ada beras di rumah yang bisa saya. Berarti boleh nggak pakai beras coklat, beras merah, beras hitam boleh. Pokoknya berasnya beras yang bebas residu itu aja. Nah, poin yang kedua, sekalian, tubuh kita, khususnya lambung ya, kita perlu jaga agar dia tidak turun kondisinya. Nah, maka jaga perut Anda untuk tidak kosong. Jaga perutnya tidak kosong. Berarti makan terus dong. Bukan tiap 10 menit makan, bukan. Ya, 1 jam, 2 jam, punya sedikit gitu kan, supaya ada isi di perutnya. Ya, kalau perutnya sudah aman, perutnya sudah berisi, itu insya Allah aman. Ya. Jangan tanya dulu bagaimana dengan puasa, nanti itu pembahasannya. Lalu, apa makanan yang sangat baik yang kita bisa konsumsi untuk menjaga itu semua? Ya, ternyata 3 jenis buah ini ya bisa Anda konsumsi ya untuk menjaga tadi keseimbangan asam lambung tadi, karena buah-buah ini khususnya ya 2 buah ini itu sangat tinggi dengan amilum, yaitu apa? Alpukat. Yang pertama alpukat, yang kedua pisang ya. Yang ketiga kurma. Jadi alpukat, pisang, dan kurma. Jadi alpukat, pisang, dan kurma dimakan per 2 jam, kalau bisa mah makan aja. Ya, kalau Anda mau bikin jus juga nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak ya. Kan pesan saya tadi supaya lambungnya terisi, supaya tidak nyeri, terutama bagi Anda atau orang-orang yang tubuhnya bermasalah. Berarti nanti tiga sayur buah tadi itu boleh nggak di blender? Boleh. Ya, minum. Jadi mungkin ya beberapa jam, 2-3 jam, atau tadi ya saya katakan tadi beberapa tentang waktu itu Anda konsumsi ya. Jangan usah banyak-banyak ya, mungkin 2 teguk, 3 teguk kalau dibikin jus. Tapi kalau tidak mungkin ya di aja dipotong-potong ya, nanti dimakan, kasih sedikit, kasih garam sedikit ya, garam mineral, dan kasih madu sedikit ya, dikunyah-kunyah, insya Allah itu sangat baik untuk menjaga keseimbangan asam lambung ya. Itu yang keberapa? Kesekian ya. Lalu yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah mulai perbanyak mengkonsumsi makanan, terutama buah-buahan, tapi jangan terlalu matang. Jadi kalau makan buah ya, terutama di saat kondisi sekarang ini ya, karena nih nanti ibu akan lihat tuh, kemungkinan besar ini ya, trennya Desembernya akan meningkat. Sampai akhir Desember dan Januari pertengahan. Ya maka yang namanya perang ya, kita perang lawan virus ya. Ya maka kita harus siap senjata. Nah, gitu aja. Nah, jadi apa tadi? Buah-buahan yang matang normal. Matang normal kayak pisang kan udah matang banget kan, dia ada titik-titik tuh. Edge-nya itu. Nah, enggak usah pisang yang itu. Ya, pisang yang matang normal aja lah. Bukan overripe ya kalau mungkin bahasa Inggrisnya gitu. Kan itu. Nanas juga kan, nanas itu kan kalau udah kematangan kan biasanya dia agak bau-bau alkohol. Nah, itu alkohol tuh. Karena proses pematangan itu membutuhkan atau akan melibatkan alkohol ya, pematangan buah. Itu makan buah-buahan. Berarti kita boleh makan itu nggak? Gorengan nggak? Atau boleh makan makanan yang biasa kita makan nggak? Ya tergantung, kalau tubuh Anda, lambung Anda kuat, silakan aja. Tapi sekali dia, ini kan sekarang gini, di lingkungan kita ini kan semua sekarang ini kan, virus ini nanti akan ujung-ujungnya sama kayak virus influenza. Siapa yang kena, siapa yang lemah, siapa dia yang kena gitu loh. Itu aja. Ya. Siapa yang lemah, dia yang kena. Siapa yang kuat? Orang yang kuat pencernaannya. Tanda kuat pencernaan itu contohnya dari apa?
Ya dari aktivitas ya, termasuk orang-orang yang apa tuh namanya, tidak mood swing. Mood swing itu salah satu orang yang pencernaan lemah. Mood swing, mungkin bahasa kita tuh baperan. Ya, baperan. Salah satu ciri orang baper itu apa? Gampang live group WA, ngomongin dikit keluar, hidup di utang aja kayak begitu. Dikit-dikit baper. Ini orang kayak gini kurang pisang, kurang kurma, kurang alpukat. Ya, seperti itulah. Baik, kemudian tadi ada pisang, kurma, dan buah-buah lain, yaitu mulai ada makan. Jadi boleh makan tepung. Saran saya jangan terigu. Jadi kalau Anda mau cari tepung, carilah tepung-tepung yang non-gluten. Ya, non-gluten banyak tuh. Saya kira mungkin di Balikpapan sudah mulai banyak tuh toko organik. Kalau belum ada, bikin deh. PWP bikin toko organik. Keren tuh. Jadi makan makan camilannya, penganannya itu juga bisa dari makanan-makanan non gluten. Ya, orang tua kan zaman dulu orang tua kita juga makan singkong loh, beda antara singkong dan tepung terigu gorengan, beda. Kan tepung terigu itu kan gorengan itu kan udah gluten, kalau singkong kan non gluten, makanya sekarang kan ada mocaf itu, modified cassava flour. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin gorengan, caranya gimana? Ambil sayuran, terus dikasih mocaf, terus di bake di oven, jadi nggak pakai minyak, kan bisa tuh. Bisa nggak Bu? Setahu saya sih bisa. Ya, saya kemarin dapat kapan-kapan lah, saya pernah dikirimin pempek dari tepung itu juga, ternyata enak tuh. Terus ada yang ngirim saya brownies juga, jadi ibu-ibu dari Depok pas saya lagi dikirimin sama dia, atau ada brownies, ada apa. Emang beberapa sih ada yang nggak enak kenapa? Karena nggak biasa lidah kita. Tapi sebenarnya kalau udah biasa makan, ya makan aja lah, kayak orang makan kayak zaman sekarang kan orang Indonesia mah nggak tahu rasa sosis, rasa pizza, nugget itu kan 10 tahun, 20 tahun yang lalu kan kita nggak paham rasa itu kan karena kebiasaan aja. Itu ya. Jadi selanjutnya yang perlu Anda tambahkan ya, beberapa herbal-herbal yang sifatnya menguatkan pencernaan atau lambung. Apa itu? Ya, kurma, habatus sauda, zaitun, ya. Habatus sauda, kurma, zaitun, ya, madu, yaitu insya Allah sangat membantu pencernaan kita. Kalau nggak ada zaitun, zaitun juga hati-hati beli ya. Nah, zaitun itu sekarang yang banyak di toko-toko tuh, wallahu alam saya nggak tahu seperti apa. Saya kemarin zaitun itu kalau Anda minum beneran zaitun ya, itu dia panas di tenggorokan. Ya, panas di tenggorokan, di leher itu panas ya. Itu yang benar. Ya kalau cuma numpang lewat doang, jangan-jangan zaitun bukan extra virgin atau bukan, bisa jadi refine, refinasi. Ya, cari banyak kok sekarang jual organik virgin oil gitu kan. Olive ya maaf. Kemudian setelah itu ya tadi ada madu, kurma segala macam ya. Jadi tingkatkan konsumsi sayuran dan buah Anda sampai 80%, itu bisa. Ya. Tingkatkan konsumsi buah dan sayur Anda sampai 80%, kecuali cempedak, nangka, dan durian. Kenapa cempedak, nangka, dan durian itu dikurangi? Saya nggak tahu di Balikpapan lagi musim itu apa tidak, tapi kalau musim, ketika Anda lewat pengen makan, oke, makan sekali. Tapi ketika Anda lewat lagi datang situ mau makan lagi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, berdoa supaya tidak terkena godaan hawa nafsu. Seperti itu ya. Kenapa? Karena alkohol, ya. Karbonya tinggi plus alkohol, jadi dia gampang banget fermented dalam tubuh kita. Jadi 3 buah tadi sekali-sekali oke. Kalau pengen saja, nyicip-nyicip judulnya. Kalau nyicip sampai 3 buah durian bukan nyicip, namanya doyan. Ya, cempedak, nangka, sama durian. Gitu. Lain buah boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi usahakan buah-buah yang tinggi amilum. Ya. Buah-buah yang tinggi air, ya, kayak semangka gitu, usahakan dikurangi. Semangka tinggi air kan.
pir, semangka, ya itu dikurangi. Ya. Nah, kemudian apalagi Ibu sekalian, satu lagi ya, terakhir mungkin habis itu mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab saja. Adalah tadi ada saya sebutkan konsumsi semua yang fermented. Fermented itu yang difermentasi. Ya. Contohnya apa? Tempe, tape, tapi tempe coba cari yang non GMO. Itunya, kedelainya. Setahu saya beberapa akun sudah mulai jual tempe organik GMO. Nggak tahu di sana ada jual atau tidak. Kalau tidak ada, ya, ibu-ibu dan wanita nanti bisa bikin wanita. PWP, ya. Perhimpunan Wanita Usaha Tempe. PWP tempe. Gitu. Terus tempe bagi-bagiin buat bakti sosial, kan keren tuh, belum pernah ada bakti sosial bagi-bagi tempe. Untuk apa tempenya? Untuk menyehatkan pencernaan. Tapi tempe jangan digoreng, tempenya tempe yang seperti itulah. Saya tidak mengadakan itu tempe mentah ya, karena tempe itu kan kedelainya udah direbus. Nah gitu, jadi nanti Anda bagi-bagi, kan itu gelas nih, gelas kecil gitu kan, yang biasa cup-cup itu. Nah itu tempenya dipotong-potong dadu kecil, kasih garam mineral ya, kemudian kasih madu, aduk-aduk, bagi-bagi pinggir jalan. Wah, itu menyehatkan orang ya, karena makanan fermentasi. Kasih madu, dalam madu pun sebenarnya sudah ada bakterinya ya. Tempe ada bakterinya, kasih garam lebih jos lagi. Habis itu dia Anda bakti sosial, bagi-bagi minuman rempah-rempah, keren gitu. Jadi kita menyelamatkan banyak orang, karena ya sekarang ya perang lawan virus ya, dan sampai kapan nggak tahu, Allah alam sampai kapan ya. Yang jelas kalau perang ya bawa senjatanya ya ini kita ya, buat kita dan keluarga dan juga bantu orang lain ya. Nah, fermented food ya, tape, tempe, miso, kimchi, apa tuh namanya itu yang dari Jerman tuh namanya saya lupa apa itu ya. Kalau miso kan Jepang punya tuh, kalau kimchi kan Korea. Nah, itu sangat baik ya, buat membantu. Jadi semakin banyak ya, termasuk kalau di Balikpapan ada kerbau-kerbau yang berkeliaran misalkan, enggak sih kayaknya. Misalkan ada kerbau-kerbau yang keliaran, nah Anda tangkap tuh kerbau, Anda ambil susunya. Susunya dimasukkan dalam bambu, diendapkan semalam, ya, maka dia akan berubah menjadi dadiah. Dadiah itu, ada ketawa ya, tapi ini benar. Dadi itu ada risetnya loh. Dadi itu susu fermentasi dari kerbau yang mengandung bakteri, setahu saya Bulgaricus ya. Bulgaricus apa gitu, saya lupa gitu ya. Tapi dia termasuk salah satu minuman fermentasi yang punya kemampuan menghentikan patogen-patogen. Keren udah itu. Orang Padang itu, Masya Allah ya, kalau di sana di Balikpapan kan banyak orang Padang juga tuh ya. Itu kalau mereka ya tahu bagaimana mengoptimalkan pohon kelapa itu Masya Allah ya. Seandainya misalkan mereka mulai merutinkan juga gitu kan, mengkonsumsi apa tuh, kalau kelapa diparut, kelapa parut namanya apa? Parutan kelapa. Bukan parutan kelapa. Hah? Bukan Pak, bukan. Kelapa diparut. Namanya apa parutannya? Santan. Bukan, santan tuh diperes. Kelapa parut, serondeng. Inti kelapa. Apa ya? Ini kelapa nih, parut. Yang buat itu tuh buat ketan. Serondeng. Kelapa parut. Inti kelapa. Inti. Inti kelapa. Serondeng kan. Kalau di sini bilang inti. Kelapa. Apa ya? Kelapa parut. Kok kelapa parut? Ya kelapa parut. Bukan kelapa ya. Kelapa, ini kelapa yang udah tua. No, airnya jangan dibuang. Oh. Itu the best tuh airnya. Oh ya. Jadi saya udah posting beberapa kali itu. Jangan buang air kelapa tua yang udah udur ya, yang udah usianya 40 tahun ke atas. Gak usah lah. Itu minum air kelapa tua. Kata guru saya begitu.
Berarti minum kelapa muda boleh nggak? Boleh. Nah, terus dia punya itu dari orang Padang parutan kelapa tadi atau kelapa parut tadi itu ini saya kasih tahu resepnya sama beras ya, beras organik tadi ada tumbuk, tapi berasnya direndam ya 2 jam, tumbuk pakai tumbukan kayu gitu, lalu sama parut jadi satu mangkok gitu kan, sama kelapa parut sama gula aren 1 mangkok juga, campurin semua, aduk-aduk. Itu kalau dimakan Bu, jantung aja nggak sehat banget ya, termasuk santan itu asal nggak dipanaskan itu bagus. Sayangnya santannya dipanaskan. Jadi bagaimana caranya bikin rendang tanpa pakai santan? Terus dipikirin, nggak bisa ya. Itu ya. Jadi fermented food apapun. Jadi tadi bagaimana cara menjaga itu, pokoknya produk kelapa itu mau kelapanya, mau santannya, tapi jangan dipanaskan. Kayak kelapanya, parutan atau kelapa parutnya itu makanan-makanan ya buat apa tuh namanya perut kita, termasuk tadi makanan dari yang dari beras mentah tadi itu bagus. Nah terakhir salah satu yang kita bisa perkuat ya pencernaan kita atau mungkin tubuh kita, imunitas kita itu dengan mengkonsumsi probiotik. Jadi probiotik fermented ya, tape, tempe itu kan sebenarnya makanan-makanan fermentasi atau dia ya probiotik lah, itu ke bakteri baik lah gitu kan. Tapi ada memang probiotik tertentu ya, sekarang udah banyak beredar juga, Bapak Ibu bisa beli itu di online ya, yang sebenarnya itu berisi bakteri ya, bakteri baik ya, termasuk salah satu Lactobacillus ya atau Bifidobacterium ya, seperti itu. Itu sangat baik untuk menjaga keseimbangan dari apa tuh namanya pencernaan kita ya, termasuk juga bagi Anda di sana nggak tahu Balikpapan masih banyak tanah atau tidak. Kalau masih banyak tanah, usahakan kaki Anda nyeker itu maksudnya, dan kulit Anda kalau bisa terpapar dengan matahari. Jadi bagi ibu mungkin di rumahnya kalau ada halaman di belakangnya, maaf, itu ya udah pakai baju rumah, lalu Anda olesin minyak zaitun ya tipis-tipis gitu, lalu berjemur di situ. Nanti kalau sudah kering baru diangkat. Maksudnya pindah gitu kan. Kalau udah kering baru diangkat, apa pindah. Salah satu yang bagus. Ya, berjemur. Ya. Jadi kayak begini misalkan, ini kan cairan probiotik nih. Dia sudah pernah saya ajarkan juga cara membuatnya. Ya, ini isinya sebenarnya apa? Bakteri. Ini isinya bakteri. Ya. Banyak yang jual sekarang berbagai macam merek. Ya, termasuk kalau mau bikin juga bisa. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan air kelapa. Ya, air kelapa itu nanti ditaruh satu tempat, ya wadah gitu, lalu dikasih sinar matahari, dipapar sinar matahari, ya selama 2 minggu. Kalau matahari nggak ada, ambil lagi selama 2 minggu. Itu nanti lama-lama dia akan fermentasi dan akan jadi kecilin, ya Allah, kecilin. Seperti itu. Kurang lebih kayak begitu, mungkin mudah-mudahan dapat gambarannya, ya. Dan tadi yang mungkin kesimpulannya adalah jaga lambung, jaga pencernaan. Mami ambil. Karena kedepannya juga virus ini juga akan semakin membingungkan kelakuannya. Dan termasuk juga bagi Anda yang hobi banget cuci tangan pakai sabun antiseptik, saya sih tidak melarang. Tapi saran saya jangan terlalu sering. Kalau cuci tangan silakan pakai air biasa. Ya kalau enggak Anda campurkan airnya dengan larutan-larutan atau cairan probiotik atau cuka-cuka apel, ya itu insya Allah sangat baik juga untuk menjaga keseimbangan bakteri yang ada pada tubuh kita, khususnya di tangan. Karena di tangan kita pun ada bakteri. Buktinya apa? Taruh aja dalam makanan. Mati basi kan makanannya kan. Gitu. Makanya mereka itu adalah bakteri-bakteri yang fungsinya spesial lah gitu kan, ketika masuk ke tubuh kita. Maka Nabi kita SAW menganjurkan ketika habis makan kita disunahkan untuk menjilati tangan-tangan kita. Ya. Mudah-mudahan kegambar, ya mudah-mudahan dapat gambaran dari apa yang disampaikan ini. Ya, ibu-ibu di sana mulai dengan dapurnya, mulai esnya, kulkasnya, ya disuplai banyak-banyak dengan sayuran, buah-buahan, ya keluarga, suami, istri atau anak-anak itu di rumah diberikan itu
Insya Allah dengan konsumsi seperti itu bukan hanya sebenarnya urusan virus sih. Ya, saya sering mendapatkan ya, termasuk ketika ada orang yang makanannya baik ya, perempuan itu mensnya juga tidak bermasalah, tiba-tiba mens saja gitu kan, nggak ada nyeri, nggak ada sakit, nggak ada apa seperti itu. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi mudah-mudahan keadaan ini akan menyadarkan kita tentang pentingnya hidup sehat. Ya, pentingnya hidup sehat dan pentingnya menjaga pencernaan. Allah a'lam bishawab. Saya kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Baik Ibu-Ibu, kita punya 30 menit ke depan untuk sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya di chat box ya Ibu. Ya, nanti akan dibacakan beberapa pertanyaan sesuai waktu yang ditentukan. Silahkan, kami tunggu pertanyaannya. Di chat box ya Bu, diketik. Iya, diketik. Sudah. Baik, ada pertanyaan pertama dari Ibu Evi. Bertanya Ustadz, kalau prebiotik kombucha bagaimana? Baikkah dikonsumsi? Ya Ustadz. Baik. Kombucha itu bukan prebiotik ya, tapi dia probiotik ya. Bagus. Ya Ustadz. Jadi itu bukan ya Ustadz? Dia bukan prebiotik. Kalau prebiotik itu makanannya probiotik. Jadi kalau bakteri itu namanya bakteri baik. Tapi kalau makanannya bakteri namanya prebiotik. Maka sayuran, buah-buahan itu adalah prebiotik. Jadi kombucha itu kan fermented, kasih setahu saya. Maka dia juga probiotik. Bagus juga. Ya. Baik. Pertanyaan kedua Ustadz dari Ibu Puri. Apakah semua sayuran hijau boleh dikonsumsi dalam keadaan mentah? Umumnya sih bisa sih ya. Terutama sayuran-sayuran yang bebas risiko. Kalau saya sih, setahu saya tidak berlebihan sama sekali. Memang ada beberapa jenis sayuran yang memang untuk diolah atau dibungkus ya, banyak kayak mungkin apa tuh emat ya, itu biasanya dia baru keluar bahan aktifnya ketika dibungkus ya, dibungkus ya. Itu. Tapi yang hijau itu saya kayak sawi, kelapa itu rata-rata itu bisa dikonsumsi porsi menang, apalagi sebelumnya organik. Ya. Ya. Sudah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Halo? Iya. Sudah. Apakah cuka apel aman dikonsumsi untuk lambung? Tergantung ini. Ada lambung yang cocok, ada lambung yang cocok. Makanya saya bilang tadi, makanannya cara saja lebih baik mengkonsumsi air kajin atau air putih. Itu juga sangat dalam mengembalikan keseimbangan asam lambung. Ya. Sebab memang ada beberapa orang ketika minum cuka apel ya, cuka yang lain itu lambungnya nggak kuat. Ya, jadi makanya harus kalau saya sih lebih senangnya itu diseimbangkan dulu, di lambungnya dikondisikan dulu gitu. Terus salah satunya dengan air kaji gitu. Ya. Baik, lanjut Ustadz. Izin bertanya, pertama bagaimana cara mendetoks racun dari obat-obat kimia yang sudah terlanjur masuk ke tubuh, terutama anak-anak? Pertanyaan kedua, adakah batasan pemberian herbal, contohnya air madu,
untuk bayi? Karena Masya Allah bayi sangat suka. Terima kasih. Anaknya umur berapa ya? Nah, ini tidak disebutkan Ustadz. Umur Ya, 1 tahun. Umur 1 tahun ya Mbak Weni? Iya, umur 1 tahun, Bu. Pada dasarnya kalau sudah terjadi seperti itu mungkin sudah terpapar dengan begitu banyak obat kimia yang suatu keadaan. Ya paling gampang ya memberikan makanan sehat yang tinggi antioksidan, sayuran, buah-buahan ya, terutama yang organik. Jadi saran saya sih jangan sayur buahan yang sudah banyak residunya ya. Jadi itu salah satu. Jadi berapa lama itu coba boleh diberikan selama sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Dalam bentuk apa? Kalau mau setahun ya kita mungkin agak susah. Diberikan dalam bentuk masih raw ya. Bikin sayuran susah. Udah dibikin itu aja. Dibikin sayur bening gitu kan bisa. Sayur bening ya, itu insya Allah bisa dipakai atau mungkin buah-buahan di jus ya. Buah-buahan yang tinggi antioksidan seperti kiwi atau mungkin nanas, pepaya. Itu mungkin kalau dia bisa makan ya sih makan. Perbaiki pola makannya, terutama dengan asupan yang tidak terpapar dengan bahan-bahan kimia. Ya, kayak nasinya atau berasnya juga perlu diganti mungkin. Ya, itu insya Allah akan terbersihkan dengan sendirinya. Ya, terbersihkan dengan termasuk bisa juga diberikan ya probiotik yang saya sebutkan tadi ya, beberapa yang itu pun insya Allah juga bisa. Ya, apalagi madu ya. Kemudian tadi itu mungkin pertanyaan pertama. Pertanyaan yang selanjutnya adalah mengenai dosis madu. Ada dosisnya, tapi saya nggak ingat ya. Ada orang dewasa berapa miligram per kilogram berat badan sehari segala macam. Masih lebih senang pakai patokan kelaziman awam gitu aja. Jadi kalau orang dewasa tanpa ada penyakit apapun ya biasanya bisa 2-3 sendok makan sehari, sampai 5 sendok makan sehari gitu kan. Anak-anak ya 3 sendok makan sehari sampai 5 sendok makan sehari cukup insya Allah. Karena memang sendok makan sama sendok ini kan beda volume ya. Kalau memang butuh lebih banyak lagi ya nggak masalah, sup saja asal ada yang dibakar dalam tubuhnya. Maksudnya misalkan dia mengkonsumsi seperti itu, dia ada eksersis, ada olahraga, ada aktivitas, jadi yang masuk itu nggak numpuk gitu, yang masuk itu nggak numpuk di badan dan yang memberatkan badan. Itu saja. Bagi anak-anak mungkin aktivitas mereka bermain ya itu cukup banyak ya masalah. Ya kadang-kadang anak saya kalau saya kasih madu itu bisa 2 sendok, ya 3/4 sendok makan ya. Kadang-kadang saya kasih 2 sendok saya kasih. Itu insya Allah nggak masalah untuk mereka. Seperti itu. Ya, lanjut ya Ustadz. Banyak ini Ustadz pertanyaannya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah untuk meningkatkan produksi ASI sejak dari awal kelahiran bayi, si ibu harus mengkonsumsi apa mulai dari sebelum kelahiran bayi? Pertanyaan yang kedua, apakah cuka apel aman untuk ibu hamil? Jadi ada 2 Ustadz pertanyaannya. Semua jenis produk lebah konsumsi aja sebagai asupan atau mungkin booster ASI atau ASI booster. Madunya, propolis, royal jelly, bipolen, sarang lebah, semua mau booster. Termasuk juga produk-produk disebutkan dalam Al-Quran seperti zaitun, habatus sauda, ya. Itu merupakan ASI booster. Tambah lagi dengan beberapa kacang-kacangan ya, kacang seperti almond, termasuk edamame juga, kacang-kacang lokal juga nggak masalah, asal direbus aja. Itu termasuk booster ASI juga, termasuk juga air kelapa. Itu termasuk booster ASI juga. Bagi Anda ya ibu-ibu yang sedang menyusui ya salah satu saran saya juga lah coba rutin mengkonsumsi probiotik juga. Ya probiotik itu tadi saya jelaskan tadi ya itu salah satu yang sangat saya anjurkan bagi ibu-ibu yang hamil ya atau mungkin sedang menyusui. Ya, itu karena sangat baik dalam menjaga imunitas ibunya dan anaknya. Gitu. Kemudian cuka apel ya. Cuka apa tadi aku bertanya? Aman buat ibu hamil? Boleh, ya. Boleh, karena kan cuka apel sebenarnya dia
probiotik sih ya. Cuman masalahnya si ibunya kuat apa enggak? Itu aja. Karena nggak semua orang bisa kuat dengan asamnya juga. Kalau seandainya nggak kuat, caranya gimana? Jadi itu aja diencerkan dengan air juga bisa. Atau mungkin makanan probiotik lain itu juga banyak. Ya, tadi saya jelaskan tadi ada tape, ada tempe, ada miso, ya, banyak pilihannya. Yang jelas saat kehamilan itu sangat baik kalau yang saya baca dan saya ketahui itu untuk mengkonsumsi produk-produk probiotik. Gitu. Ya, terima kasih. Ada lagi Ustadz, bagaimana tentang pustul hindi untuk COVID yang lagi tren sekarang Ustadz? Bagaimana apanya yang mau ditanya? Pustul hindi. Ini Ya, apa ya? Bagaimana apanya? Bagaimana tentang pustul hindi untuk COVID yang lagi tren sekarang? Ya, baik-baik saja. Oh gitu. Yang ditanya apanya? Maksudnya, Pustul hindi untuk Yang COVID. bertanya silahkan. efektivitasnya dok, Ustadz. Maksudnya Iya sebenarnya ini loh. Tadi saya sudah bilang ya bahwa tubuh kita itu sebenarnya dia kerjanya itu sinergi gitu kan. Mau makan pustul hindi sehari sekilo juga kalau nggak ada nutrisi di badan nggak bisa. Sama juga dengan ketika Anda misalkan mengkonsumsi probiotik, harapannya bakteri dalam tubuhnya lebih banyak misalkan, atau lebih kuat, lebih tangguh lagi gitu kan, tapi nggak ada nutrisi, sama juga bohong. Jadi balik-baliknya kita melihat atau herbal itu sebenarnya arah kerjanya kemana ya, arah kerjanya kemana ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan tentang nutrisi ya, Anda mau minum pustul hindi, mau minum probiotik, mau minum jahe rempah-rempah segala macam, tapi kalau nggak ada nutrisi nggak banyak berefek ke badan ya. Kalau pustul hindi bagus nggak buat COVID? Saya pribadi nggak pernah pakai ya. Kenapa saya nggak pernah pakai? Karena susah dapetnya. Ya, saya pribadi buat virus ini ya punya banyak cara yang lain gitu kan untuk menterapi ya orang-orang yang terkena virus ini gitu kan. Di luar pustul hindi tadi. Dan bagus nggak? Ya mungkin bagus karena saya belum pernah try juga, belum pernah nyoba juga. Ya, yang biasa saya pakai umumnya adalah produk lokal ya. Itu insya Allah juga cukup tangguh ya untuk memperbaiki, karena memang kata kuncinya imun, kata kuncinya antibodi, kata kuncinya bagaimana kesehatan lambung kita juga terjaga, itu aja sebenarnya ya. Mau pakai pustul hindi boleh aja, karena arahnya nanti ke sana aja kan ya. Apalagi kita kalau sudah ngerti karena pustul hindi itu termasuk herbal panas kering dengan saya ya. Juga dia sangat perlu kita perhatikan ketika orang mengkonsumsi pustul hindi, jangan sampai dia air karena panas ya kan. Di Indonesia juga banyak herbal panas kayak begitu, ada jahe, kapulaga, serai, lengkuas, semua. Jadi ya dari sisi efektivitas mungkin bagus saja, ya. Karena ini saya penilaian saja karena saya nggak pakai. Ya mungkin kalau bisa dapatkan ini aja. Alhamdulillah. Gitu mungkin. Ya baik Ustadz, lanjut ya. Apakah makanan yang mengandung GMO ada pengaruh pada anak-anak dalam masa pertumbuhan? Terima kasih. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Kalau saya lebih suka mengatakan iya. Sesuatu yang diubah secara genetik pasti akan berefek ke yang memakannya. Ya, sesuatu yang diubah secara genetik karena pasti akan mempengaruhi apa yang makannya. Kenapa? Karena makanan yang kita konsumsi itu akan menjadi bagian dari gen kita. Artinya kalau genetik kita, bukan kita sih, genetik seorang itu kacau ya, pengkodingan itu kacau, bisa jadi memang banyak makanan yang dia makan itu mungkin ya transgenik tadi atau GMO tadi. Makanya jangan aneh-aneh aja lah. Kalau dulu anggur itu pakai biji, maka belilah anggur berbiji. Nah gitu aja. Kalau dulu misalkan anggur itu bentuknya bulat, sekarang anggur bentuknya lonjong kayak longsong peluru gitu kan. Nah itu bisa jadi transgenik. Makanya saya
menghindari banget. Ya. Kenapa? Gini Bu, semangka itu dulunya kan berbiji. Nah, sekarang ada semangka tanpa biji. Nah, sekarang pertanyaannya, nanam semangka itu kalau normalnya kan pakai biji. Nah, sekarang kalau biji yang nggak ada, nanam semangkanya gimana coba? Dari mana ceritanya semangka bisa tumbuh tanpa biji? Berarti kan ada rekayasa di situ. Ya, apapun bentuknya. Maka ya kembalilah ke alam-alam aja yang asli-asli. Ya, terlepas, saya pernah bahas ini juga. Tiba-tiba ada orang bilang, itu nggak apa-apa, ini itu segala macam. Ya udah, terserah aja. Tapi kalau saya lebih memilih yang normal-normal saja, yang alami-alami aja. Ya, sebisa mungkin dari yang GMO. Ya, gitu menurut. Ya. Ada lagi pertanyaan Ustadz, apakah air tajin beras basmati baik untuk dikonsumsi? Saya nggak tahu karena apakah beras basmati itu atau ya beras basmati itu dalam pengolahan atau mungkin dalam proses penumbuhannya itu bebas residu, saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau Anda yakin, misalkan beras basmati itu bebas residu, ya alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa, berarti bisa dipakai. Karena tadi saya katakan, kita harus yakin dulu berasnya bebas residu. Ya, kalau bebasnya penuh dengan residu, ya kamu juga bohong minum air tajinnya. Banyak manfaat, justru malah bikin lambung sakit nanti. Ya, jadi mungkin karena kalau mau dicek juga beras basmatinya, kan mahal ngeceknya ke lab. Ya udah paling gampang mah rendam aja sama cuka. Ya, biar pestisidanya lompat. Ya kan? Salah satu caranya begitu biasanya saya kerja, atau mungkin yang saya anjurkan begitu. Ya. Bagaimana jika anak-anak yang dari kecil sudah terminum air, ini apa nih Bu, bensin, dan dikatakan dokter lambungnya bermasalah, jadi sering sakit, bagaimana cara pengobatannya? Ibu Elma mungkin bisa menjelaskan pertanyaannya gimana ya maksudnya ya? Masa minum air bensin? Bagaimana jika anak dari kecil sudah terminum air bensin dan dikatakan dokter lambungnya bermasalah, jadi sering sakit. Bagaimana cara pengobatannya? Iya, Masih seperti tanya dulu minumnya berapa banyak? Sekitar 2 liter, 5 liter, segalon, tiap hari. Silakan Bu Tahu Elma. dulu. Kalau cuma minum sekali-kali, tiba-tiba kami minum nggak apa-apa. jadi dia minum air bensin, terus sekitar, kalau banyaknya kurang tahu, tapi dia muntah-muntah. Sempat cuma itu dia waktu umur 3 tahun, tapi sampai sekarang dia selalu bermasalah sama lambungnya. Nah, itu tadi air tajin. Oh, air tajin itu tadi. Ini mentang-mentang daerah minyak minum air bensin. Satu lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana supaya tidak stres ya Ustadz? Oh, pertanyaan yang paling menusuk ya. Penutup. Tutup pintu-pintu stresnya, itu yang paling utama. Ya, jadi kalau Anda nggak mau stres, tutup pintu-pintu stresnya. Contoh, punya teman, ya, misalkan dia kerja di Biro Pusat Statistik, misalkan, saben hari ketemu dia, Balikpapan nih, Kabupaten Pelandasan, Kecamatan apa tuh, Kelurahan Pelandasan, karena dulu saya tinggal Balikpapan, jadi tahu. Jadi daerah Pelandasan tuh baru mati lagi COVID-5, gitu kan, orang statistik. Nah, untuk sementara jangan berteman sama dia dulu. Ya. Kalau dia mau ajak cerita, kita cerita makanan saja. Kita cerita yang seru-seru saja. Tutup pintunya dulu, ya. Ini bicara ini dulu ya, bicara fisiknya dulu. Ya. Semua hal-hal yang sifatnya bisa memicu hormon stres kita tutup. TV misalkan. Makanya saya bilang tuh nggak usah lagi nonton TV, nggak penting. Nonton TV itu kajian aja, ceramah gitu kan. Cerita liburan, ya, keajaiban alam semesta, itu ditonton, happy gitu. Lihat gambar-gambar indah, belakang pemandangan, itu kan asik tuh kayak begitu. Daripada nonton ya berita-berita lah, bukan kita nggak butuh, karena kita bukan jurnalis dan juga nggak ada kepentingan dengan data itu, kecuali memang Anda punya kepentingan, nah gitu loh. Ini kan orang pada stres semua sekarang ini, ya, gara-gara wabah ini, ya.
Ya, tadi saya katakan pintu ditutup, ya, itu yang paling utama. Yang kedua apa? Ya, rihlah ada berwisata, ya, berwisata, cari tempat data, atau mungkin di sana ada hutan-hutan bisa Anda kunjungi, mungkin di daerah mana tuh Gunung Tembak itu kan ada hutan itu, yang arah ke Samarinda itu kan dulu ada hutan itu. Nah, kalau dibuka sih ada jauh ke hutan, ya. Atau mungkin pergi ke laut juga sangat bagus, ya, mancing atau apa, mungkin hobi-hobi Anda kerjain aja. Yang sekarang ibu-ibu hobinya nanam, ya nanam aja lah, apa kayak ditanam, ya, supaya dialihkan. Tapi yang paling utama adalah ya mendekatkan diri pada Allah, karena sesungguhnya stres itu adalah bukti atau tanda bahwa ruh kita nggak kuat, jiwa kita nggak kuat. Ya, maka ruh itu juga punya makanan ruh itu adalah berinteraksi dengan Allah. Ya, maka subhanallah beruntunglah bagi Anda semua, Bapak Ibu sekalian yang bisa dekat dengan Allah dalam air mata Anda, dalam sholat Anda, dalam Quran Anda, dalam doa Anda. Ya, beruntunglah karena itu nikmat yang luar biasa dan itulah obat stres paling mujarab. Ya, obat stres paling mujarab. Karena banyak sekarang orang sibuk dengan nutrisi buat raganya, tapi mereka lupa dengan nutrisi buat ruhnya, buat jiwanya, buat hatinya. Itu ya mungkin bagi yang pernah stres, dan semoga dengan mendengarkan ini juga hilang stresnya, ya, atau juga mungkin melihat saya menurun tingkat stresnya, ya, mudah-mudahan. Ya. Terus dokter gimana? Saya hilang stres saya kalau makan durian. Nah itu gimana itu? Ya, nggak apa-apa makan aja, tapi harus dilawan. Nggak semua itu kita harus dituruti. Nafsu itu nggak semua diturutin gitu loh. Harus dilawan. Kalau nggak penting-penting dan bisa bikin masalah, ya dilawan. Begitu. Ta'ala alam, saya kira mungkin cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas undangannya, jazakumullah khair. Dan semoga Bapak Ibu dilindungi Allah semua, dan semoga kita jaga semua dari segala macam penyakit, wabah, dan hal-hal yang buruk, dan semoga negeri kita bisa lebih baik lagi ke depannya, dan semoga Allah memberikan kepada negeri kita ini pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut pada Allah, dan takut pada siksanya, takut pada azab Allah, dan takut dengan neraka. Insyaallah seperti itu, dan mudah-mudahan juga kita semua ya dimudahkan dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan semoga hajat, harapan, doa-doa Anda semua Allah kabulkan satu persatu, dan semoga juga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk terus berdoa kepada dalam keadaan apapun, baik sesulit atau semudah apapun, dan semoga juga kita dimudahkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib, dan Allah mudahkan juga kita semua untuk menjaga tubuh kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.